Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Bapa, karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Kau telah melihat kami bahkan sebelum kami ada di dalam kuasa-Mu, kedaulatan-Mu, dan Kau telah memilih kami, mengasihi kami di dalam Kristus, bukan di dalam diri kami sendiri, karena di dalam diri kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang patut dimurkai Allah, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang sudah melanggar perjanjian dengan-Mu. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal mati bagi kami ketika kami masih menjadi musuh-Mu. Engkau telah menyelamatkan dan memilih kami di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Karena itu, ajar kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami semakin berakar, kami semakin mendalam di dalam kasih Kristus yang telah Kau nyatakan kepada kami. Kami semakin menghargai dan kami semakin menghidupi menjadi realita dalam hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Berkati dan pimpin setiap kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan sekali lagi bagi saudara dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Kita sudah membahas ayat 16 sampai 17a. Hari ini kita melanjutkan 17b sampai 19. Ya, ini sangat limpah doa daripada Paulus, kita agak lambat membahasnya, ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 19, saya bacakan sekali lagi doa Paulus ini bagi jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya Ia, Bapa Allah, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin-mu, sehingga oleh iman-mu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara sekalian, minggu lalu kita membahas ayat 16 sampai 17a, dan khususnya salah satu poin yang utama adalah kita membahas bagaimana Paulus berdoa supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan, ya, supaya Dia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Pasal 6 bicara be strong in the Lord, ya, lagu yang suka kita nyanyikan juga, be strong in the Lord. Kuat, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus dan juga tentu bagi kita, supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan. Tuhan menguatkan kita di dalam segala keadaan yang kita hadapi, di dalam batin kita. Saudara sekalian, hari minggu lalu sebenarnya seperti sudah tahu, saya baru balik dari Indonesia beberapa hari sebelumnya, dan tiba ke Melbourne. Mungkin dari sana juga sudah agak kurang enak lehernya, tapi tiba di Melbourne dingin sekali. Minggu lalu itu dingin sekali, ya, sehingga mulai nggak enak, mulai serak, batuk sebenarnya. Dan pada hari Sabtu minggu lalu, bukan kemarin, itu saya harus berkhotbah 4 kali, ya.
Jadi saya yang pertama-tama itu persekutuan doa di Springfield. Saya ajak mereka juga, meminta mereka doakan supaya boleh kuat. Sepanjang hari ini akan 4 kali, meskipun memang ada satu yang hanya pendek saja, kita kira-kira 15 menit, tapi yang lain 1 jam, 1 jam lebih, 1,5 jam mengajar dan berkhotbah. Dan minta doakan untuk boleh bisa mengajar 4 kali berkhotbah, dan kemudian besoknya harus 2 kali lagi berkhotbah. Ya, saya tidak tahu, suara mulai serak, mulai agak parau suaranya. Bagaimana bisa berkhotbah 4 kali dan besok 2 kali lagi. Tapi Tuhan mendengar doa, Tuhan berbelas kasihan. Ya, sambil ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, makin ngomong makin kencang suaranya. Bukan makin hilang, makin ngomong makin kencang. Jadi boleh Tuhan pimpin semuanya berjalan dengan baik, dan juga minggunya boleh berkhotbah selama 2 kali, pagi dan sore. Itu semua menjadi contoh, menjadi sedikit kesaksian bagaimana di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bagaimana di dalam justru seringkali di dalam kelemahan, seperti Paulus berdoa di dalam segala kelemahannya, minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Di sana dia mengatakan, "When I am weak, then I am strong." Inilah yang Tuhan katakan, dan Paulus doakan juga bagi jemaat di Efesus di sini. Dia berdoa supaya jemaat di Efesus dikuatkan di dalam batinnya yang paling dalam, ya, supaya mereka boleh sungguh-sungguh boleh kuat, dan boleh nanti kita akan mempelajari, memikirkan lebih dalam apa artinya boleh menjadi kuat di dalam batin kita yang paling dalam. Saudara sekalian, hari ini kita membahas ayat 17b dan seterusnya, 17b sampai ayat 19, dan semuanya itu sangat terkait. Waktu Paulus juga berbicara tentang kita boleh kuat di dalam batin kita, artinya juga kita boleh berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Ya. 17b sekali lagi saya bacakan bagi saudara sampai 19. Seluruhnya disatukan dengan tema kasih daripada Kristus. 17b mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Ya, berakar dan berdasar di dalam kasih. 18, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan daripada Allah." Saudara sekalian, hal yang pertama saya ajak kita berpikir adalah apa kaitannya waktu Paulus berdoa berakar serta berdasar dalam kasih, lalu Paulus menggambarkan berakar dan berdasar itu di dalam lebar, panjang, tinggi, dan dalam daripada kasih Tuhan. Nah, saya ajak saudara bertanya kepada saudara, ketika Paulus menulis tentang kata akar, biarlah kamu boleh berakar di dalam kasih. Waktu bicara tentang akar, berakar, kita berpikir tentang apa? Tentang pohon, ya pasti ya. Akar berarti pohon, berkaitan dengan pohon. Nah, kalau pohon itu yang berakar, artinya dia berakar kemana? Dia berakar ke bawah. Ya, akar pasti ke bawah. Ya, dia berakar. Nah, sudah mulai lihat kaitannya dengan ayat yang ke-18. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam kasih, artinya seperti pohon, kamu berakar ke dalam pertama-tama. Berakar ke dalam. Dan ketika pohon itu semakin berakar ke dalam, dia semakin sehat, semakin mendapat nutrisi, mendapat air yang diperlukan, maka dia akan bertumbuh ke atas. Nah, itulah Paulus mengatakan biarlah kita boleh berakar dan mengenal betapa dalamnya kasih Kristus dan mengenal berapa tingginya kasih Kristus. Nah, yang kedua adalah waktu bicara tentang berdasar, ya, berakar serta berdasar di dalam kasih. Waktu berdasar kita berpikir tentang apa? Ya, dasar agak ambigu ini memang, ya agak ambigu. Tapi salah satu bicara tentang berdasar, ada yang diterjemahkan established atau founded itu berarti ada foundation, berdasar adalah ada foundation, ada dasarnya.
Itu bicara kita berpikir tentang bangunan. Tentang bangunan. Ya, berdasar. Nah, waktu bicara tentang bangunan, maka kita bicara berapa luas bangunan itu. Artinya berapa lebar dan panjang. Ya kan? Bangunan berapa luas bangunan itu. Maka akarnya, fondasinya berapa luas. Bangunannya tergantung di atas fondasi. Dan berdasar berarti artinya berapa lebar dan berapa panjang. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar. Lagu sekolah minggu. Ya. Panjang dan lebar. Kasih Tuhan yang panjang dan lebar. Nah, itu bicara tentang bangunan. Ya. Maka Paulus di sini berdoa supaya kamu berdasar di dalam kasih. Artinya juga berarti supaya kamu memahami betapa lebar dan panjangnya akan kasih Kristus. Nah, kita mulai melihat, memikirkan di sini. Ya. Jadi saudara sekalian, apa artinya ketika Paulus berdoa supaya dalam kaitan keseluruhannya, supaya kita dikuatkan di dalam batin kita, di dalam batin itu, di dalam inner being, in our inner man, inner being, adalah ketika kita berakar di dalam kasih Tuhan, dan bertumbuh ke atas dalam kasih Kristus, dan mengerti berapa lebar, berapa panjangnya kasih Kristus itu. Artinya di sini kemudian bagaimana kita boleh mengenal dan hidup dan di dalam kasih Kristus itu. Bagaimana kita semakin berakar, yaitu di dalam ayat 19 berbicara tentang dan dapat mengenal kasih itu. Ya, 19 bicara tentang memahami, 18 memahami kasih Kristus itu. Ayat 19 bicara dan dapat mengenal kasih itu. Ini Indonesia kata yang bagus ya, mengenal. Indonesia dalam bahasa Inggrisnya to know, ya, to know this love that surpasses knowledge. Ada paradoks di situ. Mengenal, mengetahui, dan kasih itu yang melampaui pengetahuan. Ya, tetapi Indonesia mungkin lebih tepat menangkap. Bukan hanya mengetahui, kalau kita bicara tentang mengetahui, bicara tentang seringkali hanya head knowledge, mengetahui. Saya tahu itu lebih head knowledge. Tapi dalam bahasa Yunani itu waktu bicara tentang know, bukan hanya bicara tentang pengetahuan secara tahu, tapi lebih tepat istilah Indonesia itu sangat tepat. Dan tidak ada Inggris tidak ada itu. Di sini Indonesia menang di sini. Ya, mengenal kasih Tuhan. Kadang-kadang hanya harus dibedakan to know God and to know about God. Ya, biasanya J.I. Packer dalam bukunya Knowing God itu membedakan knowing God dengan knowing about God. Jadi knowing about God itu knowing juga, tapi tentang Allah. Nah, Indonesia lebih gampang mengertinya. Tahu dan mengenal. Ya, kalau knowing God itu mengenal Allah secara pribadi. Knowing about God hanya tahu tentang Allah. Dan tidak cukup kita tahu tentang Allah. Kita harus bergaul dengan Allah, mengenal Dia. Ya, tidak cukup kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalamnya, berakar di dalamnya, menjalani kebenaran itu sehingga kita mengenal berapa dalamnya, berapa lebarnya, berapa dalam tingginya dan luasnya kasih Allah itu bagi kita. Saudara sekalian, ya kita Indonesia itu ya, mengenal tuh di dalam bahasa Inggris tidak ada. Kalau kita katakan saya tahu Presiden Jokowi dulu atau Presiden Prabowo sekarang, ya, Presiden Prabowo. Saya tahu Presiden Prabowo. Kita banyak semua tahu Presiden Prabowo, tahu umurnya berapa, tahu masa lalunya gimana, tahu tentang keluarganya seperti apa, tahu tentang rekan jejaknya seperti apa. Kita tahu. Itu artinya tahu, hanya tahu. Bukan tahu, saudara ya. Indonesia yang saudara tahu, kalau tahu tempe. Tahu sama tempe, kalau bicara tentang mengetahui, itu bisa tahu. Sebutnya tahu. Ya, kita mengetahui, kita tahu tentang siapa orang itu. Tapi waktu kita bilang, saya tahu Presiden Prabowo, bukan berarti kita mengenal dia. Itu beda. Ya, mengenal berarti artinya ada relasi personal. Ada relasi personal. Mengenal cara pikirnya, mengenal emosinya, mengenal kapan dia marah,
dan kapan dia sedang sedih. Mengenal akan segala pergumulan jiwanya. Nah, itu mengenal. Nah, Tuhan ingin kita mengenal dia. Mengenal dia, bukan sekedar tahu. Tahu penting, tetapi kita lebih penting untuk kita boleh mengenal. Tentu proses mengenal kita perlu tahu, tapi lebih kepada relationship. Ya, kalau ada seorang sering kita suka dengar, Christianity is not a religion, but is a relationship. Relationship itu mengenal secara intimate, ya, secara pribadi. Saudara sekalian, artinya ketika Paulus berdoa supaya kita berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus, dia mau kita mengenal dan mengalami kasih Kristus itu. Khususnya melalui personal relationship, melalui doa kita, melalui merenungkan firman, melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak cukup mendengar khotbah, seperti hari ini sudah mendengar khotbah, ini bagian yang penting, tetapi tidak cukup. Kita harus setelah mendengar firman, baca firman, kita perlu mendoakan firman, bergumul dengan firman Tuhan itu. Kita perlu merenungkan. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya tahu, tapi dia merenungkan sehingga dia bergaul dengan Tuhan. Di dalam kesulitan, tantangan yang dia hadapi, dia bergumul dengan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi realita. Saya harap saudara-saudara sungguh-sungguh mendengar firman, merenungkan firman, itu tidak menganggap ini sebagai satu informasi, satu kerutinan yang kita terima setiap minggu, atau setiap hari bahkan kita baca. Tapi ini sungguh-sungguh kebenaran firman yang kita pegang segenap hati kita, segenap jiwa kita. Yang kita pegang ini adalah kebenaran yang dari Tuhan. Ini adalah janji-janji Tuhan yang kita perlu pegang sepenuhnya dengan seluruh jiwa kita, dengan seluruh kekuatan kita. Dan kita mau menerapkan itu, menjalani itu dalam hidup kita. Dan pada waktu kita menjalani, kita melihat banyak kontradiksi, banyak ketidakcocokan, banyak pergumulan, banyak kita tidak mengerti kenapa hidup saya seperti ini. Padahal firman Tuhan mengatakan seperti yang itu. Mengapa ini tidak menjadi nyata? Kita mulai bergumul. John Calvin mengatakan, every true knowledge of God, mengenal Allah, ya, knowledge of God. Every true knowledge of God is born out of obedience. Setiap pengenalan yang sejati tentang Allah itu lahir daripada ketaatan. Artinya tanpa kita taat kepada Tuhan, kita tidak mungkin mengenal Allah. Kita tidak mungkin mengenal Allah. Kita hanya mendengar, kita hanya membaca, tetapi kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, bergumul dengan kebenaran firman. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. Sampai kita mentaati Dia di tengah segala kesulitan, di tengah segala pergumulan, di tengah segala pengorbanan yang mungkin kita harus lakukan, di tengah segala tantangan, kita ingin mengasihi orang, kita ingin memberitakan Injil kepada orang. Kita ingin menjadi berkat bagi orang dan kita berusaha berjuang. Kita tahu berapa sulitnya mengasihi orang, khususnya mereka yang seperti tidak layak untuk dikasihi. Seperti juga rumit hidupnya, banyak kerumitan di dalam hidupnya. Bagaimana saya bisa menolong, bagaimana saya bisa mengasihi, bagaimana supaya dia boleh bertumbuh mengenal Tuhan. Sudah mulai bergumul, tidak gampang, sangat sulit dan bahkan tidak mungkin. Banyak hal-hal yang kita kerjakan tidak mungkin kita lakukan dan berhasil tanpa kita bersandar kepada Tuhan, tanpa kita bergumul dengan Tuhan, tanpa kita sungguh mengalami akan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Harap sudah mendengar firman, karena itu salah satu yang saya kali-kali juga sering katakan, salah satu adalah kita bergumul dengan Tuhan, mengenal Dia melalui doa. Saya terus tidak akan habis-habis, tidak akan bosan-bosan mengingatkan akan kepada saudara-saudara sekalian untuk datang persekutuan doa. Baik secara pribadi sudah berdoa, it's good, penting sekali. Tapi juga bersama-sama dengan umat Tuhan setiap hari Rabu di tempat ini.
Di dalam bahasa Inggris kita bersekutu dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, meminta Tuhan, berdoa bagi segala kebutuhan kita, berdoa bagi segala tantangan pergumulan yang kita hadapi, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi segala tantangan yang ada, kita berdoa kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Kita baru bisa makin mengenal Dia. Kita semakin berakar di dalam kasih Tuhan. Kita makin memahami, atau Indonesia memahami betapa lebar, berapa panjang, berapa dalam, dan berapa tingginya kasih Kristus kepada kita. Ketika kita memahami dan mengenal berapa dalam kasih Kristus, kita akan dikuatkan, saudara. Nah, ini kaitannya ya. Paulus berdoa supaya kita, jemaat Efesus, dikuatkan di dalam batinnya. Hari ini melihat gambaran ketika kita berakar, ketika kita mengenal kasih Kristus, berakar di dalamnya, hidup kita akan kuat menghadapi segala tantangan, kesulitan di dalam dunia ini. Seorang bernama Corrie ten Boom, ya, sebagian pernah dengar nama ini. Dia dipenjara, disiksa oleh Nazi Jerman, ya, tahun-tahun dia di dalam penjara, disiksa, dan bersama sisternya, saudaranya perempuan yang begitu kesulitan, dan dia hampir putus asa karena penderitaan yang begitu berat yang dihadapi dan dilakukan Nazi Jerman kepada mereka. Si Corrie ten Boom menghibur akan adik atau kakaknya, mungkin kakaknya ya, kakaknya ini, yang dia mengatakan seperti ini: "There is no pit so deep that God's love is not deeper still." There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada jurang yang begitu dalam di mana kasih Kristus tidak lebih dalam lagi. Ya, tidak lebih dalam lagi. Kasih Kristus jauh lebih dalam. Kasih yang melampaui segala pengetahuan di sini, ya. Supaya kita dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Kita sampai kepada poin ujung daripada pemikiran pengenalan kita. Begitu terbatasnya pengetahuan kita. Sampai kita mengenal Dia. Pengenalan itu lebih intim tentu, ya. Makin intim dan sangat sulit dijelaskan. Kecuali kita sendiri mengalami kasih itu. Sangat sulit. Kakek regional berkali-kali, wah, ini sudah agak lama, nanti mungkin mulai minggu depan akan di-share kepada saudara. Kita akan mulai lagi persiapan untuk kakek regional ke TTS, Timur Tengah Selatan. Ya, sering diceritakan, ada yang sharing dan sebagainya. Kita tahu yang tidak pernah pergi tahu ada ceritanya, ada videonya, kita tahu. Tapi kita belum benar-benar tahu sampai kita pergi ke situ. Sampai kita pergi ke situ. Sudah tahu, sudah sering dengar, waktu pergi sudah baru tahu. Itu artinya tahu yang sesungguhnya. Baru tahu tantangannya, kesulitannya, pergumulannya, sekaligus sukacitanya, semangatnya. Kita baru mengalami. Ya, ketika kita datang di sana. Apalagi kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Surpasses knowledge, dan to know this love that surpasses knowledge. Kita akan makin menyadari kebenaran Roma 8:32. Saya juga sering kutip, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. He who did not spare his own son, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia? Kita tidak akan ngerti kalimat itu. How deep, how great, how marvelous
kalimat itu. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, anaknya yang terkasih, anaknya yang seluruh hati Allah ada di dalam dia. Seluruh Allah penuh sukacita dan sangat mengasihi anaknya. Dengan kasih yang bukan hanya ketika anaknya datang ke dalam dunia, ini adalah kasih yang kekal. Kasih dari Allah Tritunggal, dari kekekalan sampai kekekalan yang tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Yang menyatu Allah Tritunggal, 3 pribadi di dalam satu diri Allah itu sendiri. Yang tidak mungkin dipisahkan. Karena dia memiliki kasih yang kekal, persekutuan yang kekal, kesempurnaan, persatuan yang kekal. Betapa besar, berapa dalam, berapa kekalnya, sempurnanya kasih Allah kepada Bapa, kasih Allah kepada anak, dan kasih anak kepada Bapa. Tapi hari itu di atas kayu salib, dia diserahkan. Di atas kayu salib, dia mati. Bapa memalingkan mukanya kepada anak. Ketika anak berseru di atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me? That is how deep the Father's love for us. How vast, beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. Kita yang seharusnya dimurkai, kita menjadi kesayangan Allah di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus ketika Tuhan menimpakan seluruh murkanya. Kemarin kita membahas bagaimana mungkin, saya ajak saudara sekarang tanya kepada saudara, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana itu boleh terjadi? Bagaimana Allah itu adil? Dia boleh menjadikan kita yang sebenarnya bersalah, berdosa, yang harus menerima murka Allah, sekarang dianggap benar di dalam Kristus. Dan dia yang tidak bersalah, Kristus yang tidak bersalah, Kristus yang hidupnya taat, tidak ada satu titik pun di dalam jiwanya, di dalam seluruh perkataan pikirannya yang melawan Allah. Seluruhnya kudus sepenuhnya, berkenan kepada Tuhan. He who has no sin become sin for us. Bagaimana mungkin dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita? Sehingga kita yang bersalah, yang berdosa, yang harusnya menerima murka Allah, boleh dibenarkan oleh Allah. Bagaimana mungkin? Kemarin saya ajak para pemuda berpikir, bagaimana sesuatu yang tidak boleh terjadi, bahkan dalam pengadilan apapun di seluruh dunia ini. Saya ajak saudara hari ini berpikir, bagaimana bisa terjadi orang yang tidak bersalah dianggap bersalah dan dihukum mati, meskipun dia tidak bersalah. Memang betul, karena dia menanggung dosa kita, dia menanggung dosa kita. Tapi bagaimana mungkin dia menggantikan kita? Bagaimana boleh dia menggantikan kita? Kita yang bersalah, kita yang seharusnya dihukum mati, kita yang berdosa, kita harusnya menerima murka Allah. Hukuman dosa adalah maut, mati. The wages of sin is death. Dan semua orang sudah telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana boleh seorang yang tidak bersalah, meskipun dia willing, rela, ingin, dan penuh kasih, dia mati menggantikan kita? Tidak boleh. Di sejarah manapun tidak boleh terjadi. Kalaupun dia rela, ingin, orang yang, karena dia mengasihi kita, ya. Kalau Pastor Yijin, dia mengasihi saya yang seharusnya dihukum mati. Saya karena bersalah, saya sudah membunuh, saya sudah melakukan kejahatan yang patut dihukum mati. Hakim sudah memutuskan guilty. Dan hukumannya adalah mati. Tapi karena Pastor Yijin mengasihi saya, dia rela, dia mau menggantikan saya. Dia mengatakan, tidak usahlah Pak Budi mati, sayalah yang mati menggantikan dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak boleh terjadi. Meskipun dia rela, maka pengadilan yang adil tidak boleh membiarkan itu terjadi. Pengadilan yang adil, hukum negara yang adil, apapun itu, raja yang adil, tidak boleh akhirnya menghukum dia mati, dan sehingga saya bebas. Saya tidak jadi mati, karena sudah ada yang menggantikan. Maka hukum pengadilan pun tidak boleh terjadi. Sebenarnya Alkitab sendiri mengatakan,
menghukum orang yang benar dan membebaskan orang yang bersalah, itu sesuatu kekejian di mata Tuhan. Amsal 17 ayat 15, tidak salah mengatakan itu. Menghukum orang yang benar dan membebaskan orang yang bersalah, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dan kita tahu, saya percaya seluruh dunia setuju akan hal itu. Ya, sejauh yang saya tahu, seluruh dunia akan setuju. Yang salah ya harus dihukum, yang tidak bersalah ya harus dibebaskan. Tidak bisa diganti, tidak boleh diganti. Meskipun yang orang itu rela untuk menggantikan, karena dia penuh kasih, dia rela menggantikan. Tapi hukum yang adil, raja yang adil tidak boleh membiarkan itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, itu adalah ketidakadilan yang paling besar. Menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang bersalah. Tidak boleh terjadi. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan itu. Kenapa bisa terjadi? Sudah seperti take for granted, kita seperti sudah biasa sekali mengutip 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita jadi benar. Dia yang tidak kenal dosa dijadikan dosa, dihukum, menerima murka Allah, mati di atas kayu salib. Kita sudah biasa sekali mengerti sampai kita sungguh-sungguh memikirkan. Saya tanya satu persatu, tidak bisa jawab. Para pemuda sudah cukup lama pun tidak bisa jawab. Ya. Tentu saya yang tanya yang tidak terlalu lama, ya, yang mungkin hanya 1-2 tahun. Ya. Karena saya percaya yang mungkin sudah 3-4 tahun, 5 tahun bisa seharusnya bisa jawab itu, belum tahu. Bisa harus diuji. Belum tahu. Saya assume mereka bisa jawab itu. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Mengapa dikatakan Allah itu justru Allah yang adil ketika dia melakukan itu? Itu adalah satu pelanggaran keadilan yang paling besar. Menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang bersalah. Dan itulah yang dikerjakan Kristus, dikerjakan Allah bagi kita dalam Kristus. Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Kuncinya kita membahas karena kita ada di dalam Kristus. Kuncinya. Maksudnya apa? Kita ada di dalam Kristus. We are united in Christ. Dan 2 Korintus 5 mengatakan, jika satu orang mati bagi semua orang, maka semua orang menjadi bebas dan tidak jadi mati. Tidak. Saudara baca 2 Korintus 5 ayat 14-15. Jikalau satu orang mati untuk semua orang, berarti menggantikan kan? Satu orang mati menggantikan semua orang. Bukan berarti semua orang ini bebas dan merdeka. Bukan. Artinya adalah ketika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang ini sudah mati. Sudah mati. Bagaimana semua orang bisa sudah mati? Bukankah Kristus mati menggantikan kita? Ya, karena Kristus mati menggantikan kita, bukan berarti kita menjadi terlepas sama sekali. Tuhan Allah Bapa menghukum Kristus, menimpakan dosa kita sekalian kepada Kristus, karena Kristus sedang menanggung dosa kita. Kristus sedang dipersatukan dengan kita. Kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dengan iman kita percaya pada Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus sehingga ketika Kristus mati, kita semua yang ada di dalam Kristus juga mati. Juga dihukum. Juga menerima pengadilan Allah, tetapi memang bukan di dalam diri kita sendiri. Kalau di dalam diri kita sendiri, habislah kita, matilah kita, tidak ada pengharapan. Tapi kita bersembunyi di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kristus kita, dosa-dosa kita dihukum, sudah dihukum. Tapi bukan di dalam diri kita sendiri. Tetapi di dalam Kristus, karena kita dipersatukan dengan Kristus. Union with Christ. Jadi ketika Kristus mati, kita semua yang percaya, yang diselamatkan. Kenapa kita bisa menerima kebenaran Allah? Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus. Kristus menanggung dosa kita. Dia dijadikan dosa. Inilah yang disebut
double imputation. Kejahatan kita, dosa kita, hukuman kita ditimpakan, diperhitungkan kepada Kristus, sehingga Kristus mati bagi kita. Sehingga kebenaran Kristus itu boleh diperhitungkan, ditimpakan kepada kita. This is double imputation. Imputation diperhitungkan, ditimpakan. Sekali lagi, hanya karena kita dipersatukan dengan Kristus, maka Kristus menanggung dosa kita. Kristus tidak menanggung dosa seluruh umat manusia di dalam dunia ini, tidak. Kristus hanya menanggung dosa semua orang yang ada di dalam Dia. Melalui iman, artinya orang yang beriman percaya di dalam Kristus, maka Kristus menanggung semua dosa. Dia mati, menanggung semua dosa orang yang ada di dalam Dia, dipersatukan dengan Dia. Sehingga kebenaran Kristus, kesucian Kristus, itu boleh diperhitungkan kepada kita. Hanya cara itu, itulah berapa dalamnya kasih Tuhan. Itulah satu-satunya cara kita boleh dibenarkan di hadapan Tuhan, dianggap benar, diperhitungkan sebagai benar, karena kita ada di dalam Kristus, dalam kebenaran Kristus. Kita disebut sebagai orang yang kudus, karena kekudusan Kristus diperhitungkan kepada kita. Orang-orang sudah dalam Kristus, kita disebut orang-orang yang kudus. Status kita adalah orang-orang yang kudus. That is how deep the Father's love for us. Lagu yang kita suka nyanyikan juga yang lain, How Can It Be? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Dia mati. Dia datang ke dalam dunia. Allah pencipta langit dan bumi datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menyerahkan nyawanya, mati bagi kita. Bagaimana bisa aku yang seharusnya binasa boleh diselamatkan? How can it be? Lagu yang lain mengatakan, mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia penuh dosa, menderita disalib bagi kita. Mengapa? Mengapa? Lagu itu bertanya, mengapa? Semua lagu itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Yesus turun dari surga? Jawabannya hanya di dalam referennya, baru jawabannya. Karena kasihnya. Ya, karena kasihnya. Tidak ada jawaban yang lain. Mengapa dia rela melakukan itu? Mengapa dia rela dipersatukan dengan kita yang beriman kepada dia? Mengapa dia rela dipaku di atas kayu salib? Untuk menyelamatkan kita. Karena itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak cukup perbuatan baik kita. Tidak cukup pengorbanan kita. Tidak cukup segala usaha perjuangan kita seperti lagu yang tadi. Tidak ada tangisan kita. Tidak ada apa semua yang bisa membawa kita boleh diterima oleh Allah. Boleh dibenarkan oleh Allah. Satu-satunya jalan adalah Kristus mati bagi kita, menanggung dosa kita. Itulah kasihnya yang besar bagi kita. Dan Paulus di sini berdoa supaya kita berakar dan berdasar di dalam kasih itu. Mengenal kasih itu, memahami kasih itu. Berapa lebar, berapa panjang, berapa dalam, berapa tinggi. Nah, sudah ikutin saya, ini menjadi 3 dimensi salib. Ya, saya membayangkan ini seperti 3 dimensi salib. Untuk memahami berapa lebar, berapa panjang, 3 dimensi muncul. Ya, berapa dalam, berapa tinggi. 3 dimensi salib. Kita perlu mengenal kasih Allah itu dan hidup di dalamnya, bertumbuh, berakar, dan mengalami kasih itu. Saudara sekalian, bagian yang kedua terakhir, Paulus berdoa supaya kita juga dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini juga sekali lagi sesuatu yang melampaui segala akal, ya. Ayat yang 19b terakhir.
Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. You may be filled to the measure of the fullness of God. Saya waktu persiapkan ini menemukan satu hal yang menarik, saudara. Nah, dia satu artikel yang menulis, ada konteksnya, tapi saya langsung bertanya saja tentang bicara tentang satu tetes air, yang itu satu tetes air itu terdiri dari berapa molekul. Ya, molekul. Satu tetes air itu ada berapa molekul di dalam satu tetes air itu. Ya, kita gak pernah pikir, baca-baca, pikir, renungkan. Maka jawabannya adalah satu tetes air itu, dalam satu tetes air itu ada 1,67 sextillion molekul. Sextillion, apa itu sextillion? Sextillion. Itu artinya 1,67 kali 10 pangkat 21. Nanti saudara boleh search. How many molecules in one drop of water? 1.67 times 10 to the power of 21. Apa maksudnya to the power of 21 itu apa? Jadi 1,67 kali nolnya ada 21 biji. Kita nggak bisa bayangin 21 biji itu apa ya maksudnya. Cuma 21 biji ya, oke 21 biji. Kita perlu mengerti. Artinya dengan kata lain 1,67 miliar triliun. Ya, 1 juta itu nolnya berapa? 6. Kalau 9 berapa? Apa namanya? Miliar. Inggrisnya billion. Ya, Inggrisnya billion. Terjemahin. Miliar. 9 itu miliar. Kalau 12 triliun. Kalau 21 jadi miliar triliun. Miliar itu 9. Ini 12. 9 tambah 12. 21. Gitu ya. Jadi ada miliar, ada berapa miliar? Berapa triliun? 1 miliar triliun. Gitu. 1 miliar triliun. Itu kita nggak bisa membayangkan. Ini cuma bicara tentang satu tetes air. Ya, satu tetes air. Untuk mengerti dengan perspektif begini ya. Jika kita bisa menghitung 10 molekul di dalam 1 detik, cepat nih ya, setiap 1 detik kita bisa menghitung 10 molekul. Kita perlu menghitung satu tetes air itu, 1,67 miliar triliun itu, selama 4 triliun tahun. 4 triliun tahun kita baru bisa menghitung 1 detik 10 molekul. Ya. Tidak bisa bayangkan ya. Ada berapa banyak molekul di dalam 1 gelas? Kalau 1 tetes itu 1,67 sextillion ya. Ada berapa banyak molekul di dalam 1 ember, 1 kolam renang, 1 sungai, 1 danau, 1 lautan? Ada berapa banyak molekul di situ? Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan berkata, air selautan, seluruh samudra, mungkin boleh mengerti, berkumpul menjadi satu. Dan ketika air laut mulai masuk ke dalam perahu, hampir menenggelamkan perahu murid-murid, dan murid-murid ketakutan dan bertanya, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Maka Tuhan Yesus bangun dan berkata satu kata saja, tenanglah, diamlah. Maka laut pun tenang. Dia adalah Tuhan yang dimana Paulus berdoa, Allah yang dimana Paulus berdoa, biarlah hidup kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita makin mengenal Dia, makin berakar di dalam Dia, makin bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Makin menyadari hidup Kristen itu hidup yang tidak akan habis, hidup yang
terus dinamis. Dan ini bukan satu doa yang seperti aneh-aneh, seperti nggak masuk akal. Ini doa yang dialami oleh Paulus sendiri. Dia bertumbuh dan dia alami terus sampai mati. Sampai dia bertemu muka dengan Tuhan dan dia menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti Kristus. Itulah yang Tuhan juga sedang sediakan bagi kita. Itulah yang Tuhan rencanakan bagi kita. Semua orang yang dipilih Allah, semua orang yang Allah sudah tentukan dari semula, semuanya akan dipermuliakan. Tidak ada yang terlepas, tidak ada yang hilang. Semua yang dipilih Allah, semuanya ditentukan. Semua yang ditentukan Allah menjadi serupa dengan Kristus, semuanya akan dipanggilnya. Semua yang dipanggilnya itu dibenarkannya, semua yang dibenarkannya itu dimuliakannya. Roma pasal 8, 29-30. 5 unbroken chain. Those God foreknew, He predestined. Those He predestined, He called. Those He called, He justified. Those He justified, He glorified. Kita semua akan berbagian di situ. Tapi itu belum. Kemuliaan itu masih di dalam masa yang akan datang. Ketika kita bertemu muka dengan muka, ketika kita akan bersuka cita, dipersatukan dengan domba Allah. Di dalam pernikahan domba Allah, kita akan mempelai wanitanya. Sebelum sampai ke situ, Paulus berdoa. Sekarang masih dalam dunia, supaya kita menyadari, mengalami kepenuhan Allah ini. Sudah mulai, hidup yang baru itu sudah mulai. Kasih Kristus sudah diberikan kepada kita. Ini adalah doa Paulus kepada jemaat di Efesus, pada gereja Efesus, kepada orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Dia berdoa supaya kita bukan hanya percaya di dalam Kristus, tapi kita terus berakar dan berdasar, tidak habis-habis. Sehingga kita mengenal berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa dalamnya, berapa tingginya kasih Kristus bagi kita. Terus bertumbuh semakin hari semakin serupa dan mengalami kasih itu, mengalami berapa besar mulianya Tuhan, sehingga seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam hidup kita. Berapa respons kita yang pasti adalah kita worship, kita memuji Dia. Nanti minggu depan kita akan membahas. Paulus menutup doa ini dengan doxology. Bagi Dialah, ayat 20-21, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Again, beyond our mind, beyond what we can ask for. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Doxology, worship. Tidak ada yang lain, kita datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita setiap kali kita datang beribadah, baik secara pribadi tetapi terutama kita didorong, diingatkan bersama-sama setiap hari Minggu, hari perhentian yang Tuhan sediakan. Kita datang beribadah. Kita sungguh kagum, kita sungguh tidak habis-habis. Hati kita, biarlah kita tidak dengan dingin, tidak dengan persiapan, kita dengan hati yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang melampaui segala akal, yang berkata dengan satu kata seluruh lautan berkumpul. Berkata satu kata, laut yang bergelombang dahsyat diam, tenang. Kita datang kepada Allah yang demikian. Dan kita kedua juga kita boleh terus hidup seperti tadi saya sudah singgung, dikuduskan. Semakin hari semakin dikuduskan, mengalami kepenuhan Allah ketika kita bertumbuh terus ke arah Kristus. Seorang penulis tentang buku Found in Him, tentang Union with Christ, Alice Fitzpatrick mengatakan demikian. Unless your heart and soul are deeply rooted in the forgiveness and righteousness obtained for you by Jesus Christ, you will continue to struggle, to love, to serve, to put off sinful habits, and to put on grateful obedience. Kecuali jiwa kita, hati kita berakar di dalam pengampunan dan kebenaran Allah. Dengan kata lain, berakar di dalam kasih Kristus. Kita akan terus struggle untuk mengasihi orang, melayani orang, untuk
meninggalkan dosa. Kita akan terus struggle untuk meninggalkan dosa sampai kita berakar, berdasar dalam Kristus dan memahami berapa lebar, berapa panjang, berapa dalam, berapa tingginya kasih Kristus bagi kita. Juga ketiga, kita boleh mengalami kasih Kristus itu di dalam community, mengalami juga, saya tidak terlalu membedakan ini dengan kepenuhan Allah, mengalami kasih Kristus, kepenuhan Allah semakin nyata di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan, karena memang Efesus 2 ayat 21 mengatakan demikian. Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama, dari tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dalam dunia ini, melainkan juga di dalam dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat atau gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita makin mengalami dan menyadari akan dan makin berakar dalam kasih Kristus, mengalami kepenuhan Allah ketika kita ada di dalam gereja Tuhan dan melayani bersama-sama, mengasihi sama-sama, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagian yang terakhir, hidup di dalam kepenuhan Allah, dalam kasih Kristus itu akan melimpah, overflows di dalam kasih kepada orang lain. Ini yang kita boleh alami. Biarlah kita terus bertumbuh, biarlah kita terus boleh makin mengenal Allah dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Dan kita jangan lupa bersama-sama dengan gereja Tuhan, saling mengasihi, saling mengasah, saling membangun, saling mengkoreksi. Kita makin berakar, makin digali, makin berdasar di dalam kasih Kristus, bertumbuh bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih kepadamu. Segala anugerah-Mu yang begitu besar di dalam Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kami. Sehingga kami yang ada di dalam Kristus boleh dibenarkan oleh-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami terus sungguh-sungguh boleh makin mengenal kasih-Mu itu. Kasih Kristus yang telah mati bagi kami. Dan bangkit dan hidup. Dan memiliki rencana yang baik bagi kami. Tuhan, ajar kami terus bertumbuh. Mengenal akan kasih-Mu itu. Dan pakailah hidup kami yang dipenuhi oleh kasih-Mu itu. Sehingga kami juga boleh mengasihi orang-orang sekeliling kami. Karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Biarlah kami boleh melayani orang-orang sekeliling kami. Karena Engkau telah melayani kami terlebih dahulu dan bahkan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami, berkati kami. Ditarik dari segala tipuan dosa, godaan dosa yang menjanjikan sukacita dan kebahagiaan yang ternyata kosong dan menipu dan mengecewakan kami. Ajar kami datang kepadamu, sungguh-sungguh beriman dalam Kau.
mengalami kasih-Mu yang memenuhi dan memberi kepuasan paling dalam ke dalam jiwa kami, yang tidak ada yang bisa merebutnya dari tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin kami semua. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.